Oke, jadi setiap setup yang saya buat itu pasti saya tambahin speaker. Karena ibaratnya kalau misalkan setup tanpa speaker menurut saya itu kayak ibaratnya kayak pemerintahan tapi tanpa DPR. Kayak kurang lengkap gitu. Dan karena speaker saya yang awal itu dipakai sama Tomo, jadi ya udahlah saya beli lagi speaker hi-fi dari Polytron. Jadi perkenalkan, ini adalah Polytron Audio PHS 6A Hi-Fi Speaker. Buat kalian yang belum tahu apa itu Hi-Fi, Hi-Fi itu jaringan internet ya, yang harus dikonekin. Oh bukan, itu Wi-Fi. Jadi Hi-Fi itu adalah kepanjangan dari High Fidelity. Yang gampangnya, High Fidelity ini berarti dia memiliki frekuensi respons yang lebih baik, distorsinya rendah, noise-nya juga rendah. Jadi kualitas suara yang dihasilkan itu lebih baik. Dan semua speaker yang memiliki tanda Hi-Fi itu berarti dia memiliki frekuensi respons yang lebih baik. Terus noise-nya rendah, distorsinya rendah. Jadi kalau kalian tanya apa bedanya speaker yang nggak ada tanda Hi-Fi-nya sama speaker yang ada tanda Hi-Fi-nya, ya jelas kualitas suara yang dikeluarkan itu lebih baik si Hi-Fi. Dan untuk Polytron ini dia memiliki Hi-Fi two-way speaker yang menggunakan teknologi elektroakustik. Kayak tadi yang saya bilang, dia punya frekuensi yang lebih baik. Pengaruhnya ke suara, vokalnya itu jadi lebih transparan, treble-nya jadi lebih jernih. Kalau kata audiophile istilahnya itu clarity-nya bagus. Nanti kita tes langsung lah gimana kualitas suara dari Polytron Audivo PHS 6A ini. Sekarang kita bahas dulu masalah desainnya, karena kalau kalian lihat di sini udah terlihat stunning dan vintage. Jadi kalau dari sisi desain, Polytron Audivo PHS 6A ini desainnya dia two-way active book shelf speaker. Build quality-nya di sini dia pakai MDF board, tebelnya kurang lebih itu 24 mm, dan diklaim Polytron kalau build quality-nya ini dikombinasikan dengan sistem bass reflect tuning, jadi ngebantu buat suara yang dihasilkan itu lebih bersih. Buat kalian yang nggak tahu book shelf speaker itu ya speaker yang biasanya pakai ornamen-ornamen kayu kayak gini. Kenapa dia pakai kayu? Karena kalau pakai kayu suara itu bisa jadi kayak lebih padat. Terus yang saya suka lagi di bagian depannya ini dia ada kayak semacam magnetic covernya. Nah ini cocok buat saya karena saya udah punya anak. Anak saya itu umur 16 bulan, jadi kalau misalkan dia jalan-jalan semuanya itu dipegang. Nah kalau misalkan drivernya dipegang, wah takutnya rusak. Ini magnetik, jadi kalau misalkan suatu saat pun bagian drivernya ini kotor, kita tinggal bersihin, habis gitu kita bisa tutup lagi. Karena dia magnetik, jadi bisa tinggal diginikan aja. Karena dia magnetik, jadi dia bisa tinggal diginikan aja. 2000 years later. Ginikan aja, ginikan aja, ginikan aja, ginikan aja, ginikan aja. Karena dia magnetik, jadi dia tinggal diginikan aja. Wah, langsung nempel. Ngomongin soal driver, di sini kita dapat 5,5 inch woofer. Dia juga punya voice coil CCAW yang diameternya itu 36 mm. Buat yang nge-vape pasti udah tahu lah ya istilah coil karena ya sama kayak gitu. Bedanya di sini voice coilnya atau kawat yang ngelilitnya itu berfungsi menerima amplifier, dan amplifiernya di sini menggunakan B amplifier kelas D yang diklaim 90% lebih tinggi efisiensinya, dan juga ada DSP atau digital signal processing yang juga meningkatkan kualitas suara. Dan satu lagi selain woofer yang 5,5 inch ini, di bagian atasnya juga ada soft tweeter yang ukurannya 1 inch yang diklaim dia bisa menghasilkan frekuensi tinggi dan juga frekuensi flat itu sekitar 22 kHz. Kalau kalian bingung, intinya dengan frekuensi itu dia bisa menghasilkan suara yang disukai sama audiophile. Jadi suara-suara yang balance. Terus di bagian belakang dia ada kayak semacam tone controlnya. Kita bisa atur volume, bass, treble sesuai preferensi kita. Dia juga bisa sambungin ke HP kita via aplikasi Polytron Audio Connect. Nah nanti di situ kita bisa pilih inputnya. Bisa via Bluetooth, USB flash disk, aux in, optical in, line in, ataupun audio in. Kita tinggal pilih aja, nanti di aplikasi ini bakal muncul equalizernya masing-masing. Atau kalau misalkan kalian males download aplikasinya karena mungkin memori internal kalian udah penuh, atau mungkin kalian males ke bagian belakang untuk ngatur-ngatur manual, kalian bisa pakai remote-nya ini. Di remote-nya ini ada fungsi untuk mengatur source, volume, fitur bass oke, dan sebagai media player juga. Tapi sayangnya di remote-nya ini kita nggak bisa atur manual untuk bass dan treble-nya. Di aplikasinya pun juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau atur ya harus ke bagian belakang lagi. Tapi kan untuk ngatur bass dan treble itu kayaknya juga nggak tiap hari. Yang tiap hari, tiap detik itu untuk diatur pasti volume. Terus kalau kita ngomongin bass oke, buat kalian yang udah punya speaker Polytron harusnya udah nggak asing lah ya. Karena bass oke ini udah kayak semacam signature-nya di Polytron. Kemarin kita juga ada sempat nge-review speaker 900 ribuan dari Polytron juga. Itu ada bass oke-nya dan kalian bisa dengerin sendiri gimana kualitasnya. Jadi kalau misalkan kita nyalain fitur bass oke-nya, itu dentumannya itu kayak lebih berlayer, kayak lebih mendal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ada empuk gitu bassnya. Jadi buat kalian yang suka kategori musik atau genre musik yang frekuensi low kayak EDM,
TikTok, terus remix, breakbeat, kayak gitu-gitu, itu enak. Tapi kalau saya pribadi biasanya kalau misalkan bass oke ini saya nyalakan, saya lagi nonton film action. Karena suara bom, suara tembakannya itu jadi lebih kerasa imersif. Jadi kayak saya ngerasa real masuk di dalam filmnya gitu. Sekarang kita cobain fitur tanpa bass oke-nya dulu ya. Dan perlu diingat remote-nya ini infrared, jadi sensornya ada di sini. Kalau misalkan mau ditembakkan harus ke sini ya. Ini fitur tanpa bass oke. Bassnya sebenarnya udah kerasa. Tuh, udah berlayer gitu. Tuh, panjang bassnya. Tapi kalau kita nyalakan lagi, coba ya. Tuh. Gemanya bass itu langsung kerasa gitu. Kerasa gak, Tom? Kayak berlayer gitu. Nah, cuman kemarin ketika saya gunakan untuk nonton film action ya. Kalau film action itu ya memang dentuman suara-suara action kayak bom, tembakan itu bassnya lebih kerasa. Tapi treble-nya agak kerasa pecah dikit gitu untuk treble-nya ketika nonton film action. Tapi kalau untuk lagu-lagu nggak ada masalah sama sekali. Jadi saran saya buat Polytron mungkin kedepannya di app-nya ini di Polytron Audio Connect-nya itu bisa kayak semacam dikasih profile equalizer sendiri kalau misalkan mau nonton film. Dan film itu kan udah banyak genre-nya ya. Jadi di equalizerin lagi, di profiling lagi biar lebih banyak pilihan profil aja. Jadi bisa kayak lebih fleksibel, bisa buat apa aja gitu. Genre apa aja, kategori apa aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Polytron Audiovo PHS 6A kali ini. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga yang menurut saya masih oke banget untuk kelas fitur dan juga kualitasnya. Harganya itu ada di 2.499.000. Kekurangannya cuma satu aja sih menurut saya. Jadi kalau misalkan di aplikasinya itu bisa dikasih kayak semacam pilihan profile equalizer yang lebih banyak dan juga custom equalizer, itu menurut saya di harga 2,5 juta bakalan wah, worth it banget. Kayaknya di brand lain belum ada dengan harga sekitar 2.499.000, tapi fiturnya sebanyak si Polytron ini. Kelebihannya jelas dia kualitas suaranya tanpa bass oke-nya aja udah balance, enak. Jadi dentuman bassnya itu nggak kejar-kejaran dengan frekuensi yang lain, masih balance. Tapi kalau kalian butuh bass yang lebih nendang, tinggal pencet aja fitur bass oke-nya. Dan itu kayak semacam nambah nos gitu kalau misalkan di mobil. Jadi kayak ibaratnya kayak kalau kalian kurang bass tinggal pencet aja langsung boom. Kayak gitu. Terus walaupun ada aplikasinya tapi kita tetap dikasih additional remote kayak gini. Terus source-nya banyak banget seperti yang kalian lihat tadi, bisa Bluetooth, aux-in, kayak semacam semua platform itu bisa masuk dengan device yang satu ini. Terus yang paling saya suka adalah desainnya. Desainnya ini kayak bisa masuk di semua setup kalian. Setup saya ini nggak terlalu bagus ya, dia cuma putih minimalis gitu aja. Tapi saya tambahin ini dengan ornamen kayunya, bookshelf-nya ini jadi langsung terlihat vintage klasik gitu. Dan desainnya ini netral, jadi kalau misalkan kalian taruh dimanapun itu bakal masih masuk aja. Intinya dengan harga 2.499.000 kalau kalian butuh setup speaker yang masih affordable tapi kualitasnya bagus, Polytron ini bisa menjadi referensi yang menurut saya sangat-sangat menarik. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!